Hei, apakah kalian pernah mendengar tentang mutasi? Kalian pasti langsung terpikir tentang orang-orang yang memiliki kekuatan super. Seperti saat laba-laba menggigitmu tanpa alasan dan mengubahmu menjadi manusia laba-laba. Atau saat kamu minum ramuan yang kamu kira itu adalah jamu, tapi malah membuatmu jadi hijau seperti Hulk. Tapi di dunia nyata mutasi tidak akan membuatmu memiliki kekuatan super. Mutasi adalah perubahan materi genetik yang menyebabkan perubahan karakter atau sifat individu. Kalian tahu kan materi genetik adalah DNA atau RNA. Artinya mutasi dapat terjadi pada semua makhluk hidup. Entah itu hewan, tumbuhan, jamur, bahkan makhluk-makhluk kecil seperti protista, bakteri, dan juga virus. Kamu pernah kan mendengar tentang virus bermutasi? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan makhluk hidup mengalami mutasi, seperti radioaktif atau radiasi sinar UV yang merupakan mutagen fisika. Obat-obatan dan bahan kimia disebut dengan mutagen kimia. Bahkan virus dan bakteri bisa menjadi mutagen biologi. Ada dua jenis mutasi, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mari kita mulai dengan mutasi gen. Mutasi gen terjadi pada kode-kode genetik, yaitu pada basa DNA. DNA membentuk gen yang dapat mengkode protein yang mempengaruhi karakter atau sifat individu. Bila terjadi mutasi pada DNA, berarti terjadi perubahan pada satu atau lebih basa DNA, maka protein yang terbentuk pun akan berbeda, sehingga mempengaruhi sifat individu. Mutasi gen bisa terjadi karena substitusi basa, yaitu pergantian kode DNA tertentu dengan kode DNA lainnya. Kalian tahu kan basa nitrogen? Ada yang disebut purin dan ada yang disebut pirimidin. Basa purin adalah adenin atau A dan guanin atau G. Basa pirimidin adalah timin atau T dan sitosin atau C. Bila purin A berubah menjadi purin G atau pirimidin T berubah menjadi pirimidin C, maka substitusi ini disebut transisi. Tapi bila purin, baik A atau G berubah menjadi pirimidin, baik T atau C, maka substitusi ini disebut transversi. Perubahan secara substitusi ini dapat menyebabkan beberapa jenis mutasi yang berbeda. Di antaranya adalah mutasi bisu, mutasi salah arti, dan mutasi tak bermakna. Pada mutasi bisu, salah satu basa DNA berubah tetapi tetap menghasilkan jenis asam amino yang sama. Maka, mutasinya tidak memberikan efek apapun karena tubuh tidak menganggap terjadi kesalahan. Berbeda dengan mutasi salah arti, ketika salah satu basa DNA berubah dan menyebabkan terbentuknya asam amino yang berbeda, maka protein yang dibentuk tidak akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Perbedaan asam amino yang terbentuk ini bisa menyebabkan kelainan, seperti pada kasus kelainan sel darah merah yang disebut dengan sickle cell disease atau sel darah merah bulan sabit. Pada penyakit ini, nukleotida ke-17 yang merupakan gen penyusun hemoglobin yang terdapat pada kromosom 11 berubah dari basa GAG yang menyandi asam amino glutamin menjadi GTG, yaitu basa yang menyandikan asam amino valin. Akibatnya, urutan asam amino pembentuk hemoglobin menjadi salah dan menyebabkan terbentuknya hemoglobin yang rusak. Efeknya adalah perubahan bentuk sel darah merah dari bentuk bikonkav menjadi bentuk bulan sabit. Sementara pada mutasi tak bermakna, salah satu basa pada kodon berubah dan malah menghasilkan kodon stop, seperti UAA, UAG, atau UGA. Hal ini menyebabkan proses transkripsi dalam pembentukan protein terhenti lebih awal dan hanya menghasilkan polipeptida pendek yang biasanya tidak berfungsi.
Mutasi gen juga bisa terjadi karena pergeseran rangka atau disebut dengan frameshift mutation, yaitu bila ada penambahan atau pengurangan basa pada kodon. Penambahan atau insersi dan pengurangan atau delesi memiliki efek yang biasanya membahayakan. Mengapa demikian? Tentu kalian ingat dalam sintesis protein ada yang disebut dengan kodon, yaitu 3 basa yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Jika kita menambahkan atau menghilangkan basa, tentu jumlah basa akan berubah. Kalau kita baca rangkaian nukleotidanya, maka kodon yang dibaca setelah insersi atau delesi akan berpengaruh. Contoh ini menunjukkan bagaimana insersi atau delesi menyebabkan banyak perubahan pada asam amino. Sekarang kita bahas mutasi kromosom atau aberasi. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur atau jumlah kromosom. Kromosom terdiri dari DNA dan protein. Pada kromosom terdapat segmen-segmen gen yang menyandikan sifat tertentu pada makhluk hidup. Perubahan struktur kromosom dapat terjadi karena delesi, yaitu hilangnya segmen kromosom, sehingga menghasilkan kromosom yang jauh lebih pendek. Duplikasi, yaitu ketika ada sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Akibatnya, dalam satu kromosom akan terdapat lebih dari satu segmen dengan gen-gen yang sama. Inversi terjadi karena berubahnya urutan letak gen pada kromosom menjadi urutan terbalik. Dan translokasi, yaitu ketika sebuah fragmen dari satu kromosom patah dan menempel pada kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Peristiwa translokasi terjadi selama meiosis 1. Mutasi kromosom juga bisa disebabkan oleh perubahan jumlah kromosom. Salah satunya adalah aneploidi, yaitu perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu saja. Jumlah kromosom manusia ada 46 dan saling berpasangan, di mana 23 berasal dari sel sperma dan 23 lainnya berasal dari sel telur. Pasangan kromosom nomor 1 sampai 22 merupakan kromosom tubuh atau autosom, dan pasangan nomor 23 merupakan kromosom kelamin atau gonosom. Contoh mutasi kromosom pada autosom adalah trisomi, yaitu kelebihan satu kromosom sejenis sehingga jumlah kromosomnya adalah 2n+1. Misalnya sindrom Patau terjadi kelebihan kromosom nomor 13. Sindrom Edward terjadi kelebihan kromosom nomor 18 dan sindrom Down terjadi kelebihan kromosom nomor 21. Contoh mutasi pada kromosom tubuh lainnya adalah sindrom Marfan, yaitu kelainan pada jaringan ikat. Biasanya anak-anak pengidap sindrom Marfan memiliki jari-jari yang terlalu panjang untuk ukuran tubuhnya. Brachidaktili yaitu kelainan perkembangan tulang yang menyebabkan jari tangan atau kaki seseorang menjadi lebih pendek dari ukuran normalnya. Elektrodaktili yaitu kelainan pada tulang jari atau kaki yang membentuk seperti capit kepiting. Mutasi pada kromosom kelamin terjadi pada kromosom nomor 23. Contohnya pada perempuan adalah sindrom Turner, suatu kondisi genetik ketika perempuan lahir dengan satu kromosom X, sehingga jumlah kromosomnya hanya 45. Sindrom Triple X, kelainan ketika seorang wanita lahir dengan salinan kromosom X tambahan, sehingga jumlah kromosomnya menjadi 47. Pada laki-laki yang normalnya memiliki kromosom XY adalah sindrom Klinefelter, yaitu suatu kondisi genetik ketika laki-laki lahir dengan salinan kromosom X tambahan menjadi XXY, dan sindrom Jacob di mana laki-laki lahir dengan salinan kromosom Y tambahan menjadi XYY, sehingga jumlah kromosomnya menjadi 47. Masih banyak contoh lainnya, tapi sekian dulu tentang mutasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.